Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Ayuda Putri, NPM 1914151020, mahasiswa dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang diterbitkan oleh Serambi Engineering dan ditulis oleh Siti Amalia Fajriah dan Eka Wardani yang berjudul Analisis Hidrologi untuk Penentuan Metode Intensitas Hujan di Wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Kecamatan Bogor Barat adalah salah satu dari 6 kabupaten di Kota Bogor, Jawa Barat yang memiliki 16 kelurahan dengan luas 3.285 hektar. Terdapat 6 titik prioritas dari 23 titik genangan dan banjir yang terdapat di Kecamatan Bogor Barat, disebabkan oleh sistem drainase yang tidak tersedia. Intensitas hujan ditentukan guna memperoleh nilai debit banjir rencana di wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Debit banjir rencana diperlukan untuk memperhitungkan dimensi saluran drainase yang akan didesain ulang di Kecamatan Bogor Barat yang memiliki permasalahan. Dengan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Bogor Barat berakibat pada terjadinya banjir dan genangan. Perencanaan drainase memerlukan perhitungan analisis hidrologi untuk menentukan intensitas hujan sebagai salah satu pertimbangan dari proses penentuan debit rencana. Data curah hujan rata-rata maksimum diperoleh dari pos pengamat hujan yang berada di Kecamatan Bogor Barat dan sekitarnya, yaitu Pos Dramaga, Kebun Raya, dan Empang. Data yang termasuk analisis hidrologi diantaranya adalah luas daerah tangkapan air, serta besar dan frekuensi dari intensitas hujan rencana. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui besarnya intensitas hujan sebagai dasar penentuan dimensi saluran drainase. Yang selanjutnya adalah kita akan masuk ke metode penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap, yaitu mengumpulkan data, analisis data curah hujan, analisis frekuensi curah hujan, analisis intensitas hujan, dan pemilihan metode. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan untuk keperluan penentuan metode intensitas hujan adalah data curah hujan dari pos pengamat hujan yang berada di Kecamatan Bogor Barat dan sekitarnya selama 25 tahun. Pos pengamat hujan diantaranya Pos Hujan Dramaga, Kebun Raya, dan Empang. Untuk metode yang pertama yaitu analisis data curah hujan. Penentuan analisis curah hujan ini dilakukan dalam 4 tahap. Yaitu yang pertama stasiun utama, yang kedua data curah hujan kosong, yang ketiga uji konsistensi, dan yang terakhir adalah uji homogenitas. Nah, untuk stasiun utama ini ditentukan menggunakan metode Polygon Thiessen yang membuat rata-rata terbobot atau weighted average terhadap luas daerah pengaruhnya dari stasiun-stasiun hujan. Dan yang kedua adalah data curah hujan yang kosong dilengkapi dengan menggunakan metode aljabar dan perbandingan normal. Selanjutnya ada uji konsistensi yang bertujuan untuk menguji konsisten atau tidak suatu data curah hujan dengan menggunakan kurva massa ganda. Dan yang terakhir adalah uji homogenitas yang bertujuan untuk melihat sebaran data yang paling sesuai dari data curah hujan yang tersedia untuk melihat menyempurnakan perhitungan yang dilakukan. Yang selanjutnya ada analisis frekuensi curah hujan, yaitu berdasarkan kecenderungan statistik data pada masa lampau untuk memperoleh kemungkinan besar curah hujan di masa yang akan datang. Nah, analisis frekuensi curah hujan harian maksimum ini menggunakan 3 metode yang mengacu pada metode Gudel, yaitu yang dilakukan berdasarkan distribusi harga ekstrim atau distribusi normal yang banyak digunakan di Indonesia. Selanjutnya adalah ada metode Log/Zone 3, dilakukan berdasarkan pada perubahan data curah hujan ke dalam bentuk logaritmik, dilakukan dengan persamaan yang tersedia pada PPT.
Dan yang terakhir adalah metode distribusi normal, disebut juga dengan distribusi Gauss, yang dapat ditentukan dengan persamaan seperti tertera. Metode yang selanjutnya yaitu analisis intensitas hujan, menunjukkan jumlah curah hujan yang turun pada periode yang pendek yang memberikan gambaran derasnya hujan per jam. Analisis ini digunakan untuk menentukan kedalaman atau tinggi air hujan setiap satuan waktu. Nah, analisis hujan diawali dengan mengubah data curah hujan harian maksimum menjadi bentuk intensitas hujan. Penentuan intensitas hujan dilakukan dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode Van Brunt, memperhitungkan waktu durasi hujan harian terpusat dalam 4 jam dari hujan yang turun selama 24 jam hujan efektif sebesar 90%. Dan persamaan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada metode Bell-Tanimoto, dianalisis dengan mempertimbangkan data curah hujan minimal 20 tahun atau lebih. Dan bila data curah hujan ini tidak tersedia, maka data yang digunakan ini berdasarkan data curah hujan yang selama 60 menit dengan periode ulang selama 10 tahun. Dan yang terakhir adalah metode Hasper-Derm-Weduen, didapat berdasarkan curah hujan harian yang cenderung memiliki waktu atau durasi hujan lebih kecil dari 1 jam atau lebih dari 1 jam sampai 24 jam dengan persamaan yang tertera seperti di PPT. Metode yang selanjutnya yaitu metode intensitas hujan. Penentuan metode untuk menghitung intensitas hujan digunakan persamaan sederhana, yaitu persamaan Talbot yang menggunakan rumus pada tahun 1981. Selanjutnya persamaan Sherman menggunakan rumus pada tahun 1985, dan yang terakhir adalah persamaan Ishiguro mengemukakan rumus ini pada tahun 1953. Kita masuk ke bab hasil dan pembahasan. Data curah hujan yang digunakan merupakan data curah hujan harian maksimum selama 25 tahun dari tahun 1992 sampai dengan 2007 yang tertera pada slide pada tabel pertama, yang diperoleh dari pos hujan yang berada di Kecamatan Bogor Barat dan sekitarnya, yaitu Dramaga, Kebun Raya, dan Empang. Analisis curah hujan. Menganalisis data curah hujan dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu penentuan stasiun utama. Menentukan stasiun hujan dengan metode polygonization. Hasil metode polygonization dapat dilihat pada gambar 1. Pos hujan Dramaga terpilih menjadi stasiun utama karena pengaruh wilayah pos hujan Dramaga terhadap wilayah Kabupaten Bogor Barat paling besar dibandingkan pos hujan yang lain. Pos hujan lainnya yaitu Kebun Raya dan Empang dijadikan sebagai stasiun pembanding. Selanjutnya adalah uji konsistensi. Ketidakkonsistenan data-data dapat disebabkan karena data guna lahan daerah aliran sungai yang berubah, pos pengukur hujan yang berubah, perubahan ekosistem yang berpengaruh terhadap iklim, dan kesalahan observasi data. Kurva massa untuk uji konsistensi dapat dilihat pada gambar 2. Berdasarkan kurva massa ganda pada gambar 2, dapat disimpulkan bahwa data bersifat konsisten karena berada pada garis lurus, sehingga tidak perlu dilakukan adanya koreksi. Dan yang terakhir adalah uji homogenitas. Dari grafik tersebut, terdapat nilai TR sama dengan 2,8, dan nilai TR memiliki titik H, N, berbanding dengan TR sama dengan H, 25 berbanding dengan 3,8. Titik H tersebut kemudian diplotkan pada grafik homogenitas seperti pada gambar 4. Titik tersebut berada di dalam garis lengkung atau berada dalam grafik homogenitas, sehingga menunjukkan bahwa data yang diperoleh menunjukkan data homogen. Analisis yang selanjutnya yang dilakukan adalah analisis frekuensi curah hujan. Dengan yang pertama yaitu dengan metode Gumbel, curah hujan harian maksimum dengan menggunakan metode Gumbel dilakukan dengan menggunakan persamaan 2. Nah, rekapitulasinya disajikan pada tabel 4. Selanjutnya adalah metode Lagrange 3, digunakan untuk menganalisis variabel hidrologi dengan nilai varian yang minimum.
Hal pertama yang dilakukan yaitu dengan merubah data ke dalam bentuk logaritmis, kemudian menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, dan nilai koefisien kemencengan. Nah, rekapitulasi curah hujan harian maksimum berdasarkan metode Lake-Person dapat dilihat pada tabel 6. Selanjutnya adalah metode distribusi normal, yaitu nilai faktor frekuensi KT diperoleh dari nilai frekuensi reduksi Gauss seperti yang tertera pada tabel 8, yaitu nilai curah hujan harian maksimum dihitung dengan persamaan 4, rekapitulasi hasil perhitungan curah hujan harian maksimum terjadi pada tabel 8. Data yang telah dihasilkan dari analisis frekuensi untuk setiap metode selanjutnya dilakukan uji kecocokan dengan C kuadrat. Uji C kuadrat dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu data curah hujan harian maksimum diurutkan, jumlah curah hujan harian maksimum yang terdapat dalam satu subgrup dinyatakan dalam OI, dan jumlah data keseluruhan curah hujan harian maksimum dibagikan dengan jumlah subgrup dinyatakan dengan EI. Selanjutnya, setiap subgrup dihitung dengan persamaan rumus dan menentukan derajat kebebasan. Selanjutnya adalah tabel 9, yaitu syarat bahwa metode dapat diterima, yaitu apabila X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Oleh karena itu, setelah dibandingkan, ketiga metode tersebut dapat memenuhi syarat karena memiliki nilai X kuadrat hitung yang lebih kecil dari 5,991. Sehingga cara menentukan metode terpilih untuk menentukan distribusi frekuensi curah hujan harian maksimum dilihat berdasarkan data curah hujan. Metode yang terpilih yaitu metode Lake-Person 3 karena memiliki data curah hujan harian maksimum yang terbesar. Analisis yang selanjutnya yaitu analisis intensitas hujan. Data yang digunakan pada analisis intensitas hujan adalah data curah hujan harian maksimum dengan metode terpilih pada uji kecocokan dengan C kuadrat, yaitu data curah hujan harian maksimum metode Lake-Person tipe 3. Analisis intensitas hujan diperoleh dengan menggunakan 3 metode pilihan, yaitu yang pertama adalah metode Van Brunt, yang kedua adalah metode Beltani-Moto, dan yang terakhir adalah metode Hasper-Derweduen. Data curah hujan harian maksimum dengan metode terpilih pada uji kecocokan dengan C kuadrat. Selanjutnya adalah pemilihan metode penentuan intensitas hujan. Pemilihan ini dilakukan dengan mensubstitusikan nilai intensitas hujan yang telah diperoleh ke persamaan Talbot, Sherman, dan Ishiguro. Nilai intensitas hujan dari analisis curah hujan yang telah diperoleh dari ketiga metode yaitu Van Brunt, Beltani-Moto, dan Hasper-Derweduen disubstitusikan terhadap persamaan Talbot, Sherman, dan Ishiguro. Metode terpilih ditentukan berdasarkan standar deviasi terkecil yang diperoleh dari intensitas hujan yang telah dicari. Tabel 13 menyajikan nilai deviasi antara data yang terukur dengan data yang telah dihitung. Nah, berdasarkan tabel 13, deviasi terkecil yaitu 0 yang diperoleh dari deviasi antara metode Van Brunt dengan persamaan Talbot. Selanjutnya adalah kurva IDF, yaitu hasil akhir dari penelitian ini dibuat berdasarkan perhitungan intensitas hujan dengan metode terpilih. Intensitas hujan dengan metode Van Brunt dengan persamaan Talbot tersaji pada kurva IDR pada yang tertera di PPT, yaitu PUH 2 tahun, PUH 5 tahun, PUH 10 tahun, PUH 25, 50, dan 100. Bab terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat pada penelitian kali ini adalah metode intensitas hujan yang terpilih adalah metode Van Brunt dengan persamaan Talbot, yaitu untuk PUH 2 tahun berkisar antara 26.950 sampai dengan 1.336 mm per jam. PUH 5 tahun berkisar 32,044 sampai dengan 185,334 mm per jam. PUH 10 tahun berkisar antara 35,417 sampai dengan 190,214 mm per jam. PUH 25 tahun berkisar antara 39,680 sampai dengan 196,047 mm per jam. PUH 50 tahun berkisar antara 42,8
84,2 sampai dengan 200,190 mm per jam. Dan PUH terakhir yaitu PUH 100 tahun berkisar antara 45,982 sampai dengan 204,179 mm per jam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.